Tenggorokanku kok sakit ya? Ini gimana? Sakit. Aku nuan sakit banget. Oh, Kenapa ya? coba yuk kita periksain ke Poli THT RSN Semarang aja. Oh, bisa ya di sana ya? Iya, Oh, bisa. yuk, yuk, yuk. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Silakan duduk dulu. Waalaikumsalam dokter. Ibu datang ke sini ada keluhan apa Bu? Iya ini dok, tenggorokan saya kok sakit ya dok ya rasanya. Sudah berapa lama Ibu tenggorokannya sakit? Sebenarnya sudah 3 mingguan sih dokter. Akan tetapi tadi ketika saya makan rasanya sakit banget dokter. Bisa diceritakan tidak Bu, awal mula Ibu merasakan nyeri itu seperti apa? Untuk rasa nyerinya sendiri tiba-tiba dokter, awalnya hanya ada rasa seperti mengganjal pada tenggorokan. Ibu suka minum minuman dingin Bu? Iya dok, saya suka minum minuman dingin dan hampir setiap hari saya memang minum es sih dok. Ibu apakah ada gejala lain seperti batuk, pilek, demam, rasa kering pada tenggorokan, nyeri kepala? Apakah Ibu ada merasakan gejala seperti itu Bu? Iya dokter, kebetulan kemarin saya ada gejala-gejala seperti yang sudah disebutkan oleh dokter. Akan tetapi sekarang untuk seperti demamnya, pileknya sudah mendingan. Dan untuk nyeri tenggorokannya kenapa masih ada ya dokter? Oh begitu Bu, baik, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu ya. Ibu bisa duduk di kursi sebelah sini ya Bu. Baik Bu, dari pemeriksaan yang sudah saya lakukan, di sini saya mendapatkan pada amandel Ibu itu kondisinya sudah membesar Bu. Dan di sini saya curiga Ibu terkena tonsilitis. Untuk tonsilitis sendiri itu apa ya dokter? Penyakit tonsilitis merupakan infeksi yang terjadi pada tonsil atau amandel yang biasanya disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Tonsil sendiri merupakan kelenjar getah bening yang terdapat pada bagian belakang dari mulut serta bagian atas dari tenggorokan. Berdasarkan klasifikasinya, dalam ilmu medis atau kedokteran, radang tonsilitis terbagi menjadi 2 berdasarkan lama berlangsungnya penyakit. Yang pertama, tonsilitis akut. Tonsilitis akut merupakan penyakit atau keluhan yang diderita pasien di mana berlangsung kurang dari 3 minggu. Kemudian kedua, tonsilitis kronis. Tonsilitis kronis merupakan radang yang terjadi sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 1 tahun atau 5 kali dalam kurun waktu 2 tahun ataupun 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun secara berkala selama 3 tahun. Tonsilitis memiliki beberapa gejala, di antaranya pilek, batuk, kondisi mulut berbau, mual, suara serak, dan terjadi pembesaran kelenjar getah bening yang terdapat di sekitar bagian leher. Selain itu, tonsilitis juga dapat disertai dengan nyeri ketika menelan makanan dan minuman bahkan ludah, dan akibatnya penderita dapat menjadi malas untuk melakukan aktivitas makan. Serta tonsilitis juga dapat disertai dengan adanya sakit kepala, demam, lemas, menggigil, serta nyeri otot. Pada tonsilitis kronis, terdapat gejala lain yang menyertai seperti kondisi mendengkur ketika tidur, disertai adanya pembesaran pada bagian kelenjar adenoid yang letaknya di dinding bagian belakang antara rongga hidung dan tenggorokan. Kemudian dapat juga disertai rasa kering dan nyeri pada bagian tenggorokan atau seperti ada yang mengganjal pada bagian leher. Secara umum, tonsilitis terjadi akibat adanya infeksi virus maupun infeksi bakteri.
Pada infeksi virus, yang umum menyebabkan sebagian besar tonsilitis merupakan influenza virus. Infeksi karena virus dapat menyebar melalui kontak dari penderita ke orang lain, misalnya melalui bersin dan droplet. Sedangkan pada infeksi bakteri, bakteri yang menyebabkan seseorang terserang tonsilitis merupakan bakteri Streptococcus pyogenes, di mana bakteri ini merupakan biang penyebab dari radang tenggorokan. Pencegahan tonsilitis: mencuci tangan secara rutin dan sesering mungkin agar mencegah terjadinya penyebaran mikroorganisme ataupun bakteri yang dapat menimbulkan tonsilitis. Perbanyak minum air putih atau mineral. Hindari minuman es krim, makanan ataupun minuman yang didinginkan. Berkumur menggunakan obat kumur yang mengandung desinfektan, serta menjaga kesehatan mulut dengan menggosok gigi. Mengonsumsi buah dan sayur. Pengobatan tonsilitis. Pengobatan tonsilitis yang disebabkan karena infeksi virus dapat menggunakan penurun demam dan pereda nyeri. Pengobatan pada tonsilitis karena infeksi bakteri dapat diobati menggunakan antibiotik, akan tetapi obat harus digunakan sesuai dengan dosisnya agar bakteri tidak menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Apabila tonsilitis cukup kronis dan sering terjadi berulang-ulang, maka biasanya bedah amandel perlu dilakukan. Indikasi dilakukan tonsilektomi adalah serangan tonsilitis lebih dari 3 kali per tahun walaupun telah mendapatkan terapi yang adekuat, rinitis dan sinusitis yang kronis, peritonsilitis, abses peritonsil yang tidak berhasil hilang dengan pengobatan, nafas bau yang tidak berhasil dengan pengobatan, hipertrofi tonsil yang dicurigai adanya keganasan. Selama proses pemulihan, penderita yang baru menjalani operasi amandel disarankan untuk minum banyak air putih untuk mencegah dehidrasi, makan makanan dengan tekstur yang lembut dan mudah ditelan seperti sup, bubur, atau puding. Banyak istirahat dan hindari aktivitas berat setidaknya selama 2 minggu. Kontrol rutin pasca operasi agar diharapkan gejala tidak terulang kembali.